Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari garis dan sudut, yaitu unsur-unsur sudut, satuan sudut, jenis-jenis sudut, dan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Ini adalah kompetensi dasar yang hendak dicapai, dan ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Baiklah, yang pertama kita akan mempelajari unsur, nama, dan satuan sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang titik pangkalnya berimpit. Kita perhatikan pada gambar ini ada dua sinar garis, yaitu BA dan BC. Titik pangkalnya yaitu di B. Unsur-unsur sudut yaitu yang pertama titik sudut, yang kedua kaki sudut, dan yang ketiga daerah sudut. Titik sudut yaitu titik di mana kedua garis ini bertemu atau berimpit. Dalam hal ini B adalah titik sudut. Kemudian kaki sudut yaitu garis BA dan garis BC. Kemudian daerah sudut. Daerah sudut itu adalah daerah yang dibatasi kedua kaki sudut ini. Nah, disinilah dia daerah sudut. Jika kita ingin menamai sudut, maka bisa kita buat dengan 3 huruf ataupun 1 huruf. Jika dengan 3 huruf, kita lihat saja titik-titiknya di sini. Kita lihat titik A, titik B, titik C. Maka bisa kita beri nama sudut ABC. Bisa juga nama sudut ini adalah sudut CBA. Jadi di sini bisa kita buat satu lagi, sudut CBA. Nah, jika dengan 1 huruf saja, maka nama sudutnya adalah titik sudutnya. Di sini titik sudutnya adalah titik B. Ini dia sudut B. Jika kita perhatikan, letak titik sudut ini selalu di tengah-tengah kalau kita penulisannya dengan 3 huruf. Nah, jadi demikianlah penjelasan tentang unsur-unsur sudut. Berikutnya satuan sudut. Ada beberapa satuan sudut yang dapat digunakan, yaitu derajat dan radian. Tetapi yang paling sering kita gunakan adalah satuan derajat. Nah, di sini lambangnya dituliskan dengan seperti bulatan kecil di atas. Derajat adalah ukuran sudut yang dapat dibentuk pada sebuah bidang datar menggambarkan 1/360 dari sebuah putaran penuh. Nah, di sini bisa juga kita nyatakan bahwa 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Kita tuliskan 1 derajat sama dengan 60. Ini ada, kita buat tandanya satu tanda kutip. Ini dibaca menit ya. Kemudian 1 menit itu sama dengan 60 detik. Kita tuliskan tadi ini menit. Nah, sekarang sudah ada 2 tanda kutipnya. Ini untuk menyatakan detik. Contoh soal. Hasil dari 2 derajat 34 menit ditambah 5 derajat 35 menit adalah
Baik, kita selesaikan. Pertama, 2 derajat 34 menit. Ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. 2 derajat ditambah 34 menit. Demikian juga 5 derajat 35 menit. Kita tuliskan seperti ini. 5 derajat ditambah 35 menit. Nah, cara menjumlahkannya ini kita menjumlahkan secara ke bawah. Oke. Yang kita jumlahkan pertama dari yang paling kecil, yaitu menit. 34 ditambah 35 itu hasilnya adalah 69. Tetapi yang kita tuliskan di sini adalah 9-nya saja. Kenapa? Karena sudah lebih dari 60. Tadi kita mengetahui bahwa 60 menit itu sama dengan 1 derajat. Maka yang tadinya 69 kita tuliskan 9, yang 60 ini menjadi 1 derajat. Lalu kita jumlahkan lagi yang derajatnya. 1 ditambah 2 ditambah 5 menghasilkan 8 derajat. Dengan demikian hasilnya adalah, kita satukan saja penulisannya, 8 derajat 9 menit. Demikian pembelajaran kita tentang satuan sudut. Berikutnya kita akan mempelajari jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya kita bagi menjadi ada 6 jenis. Yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip yaitu sudut yang besar sudutnya antara 0 dan 90 derajat. Gambarnya kira-kira seperti ini. Kemudian sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini besar sudutnya tepat 90 derajat. Nah, ini dia. Tandanya ada ciri-cirinya, yaitu jika dibuat seperti tanda atau gambar kotak di sini, itu menandakan dia sudut siku-siku. Kemudian sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Kemudian sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Ini dia. Kemudian sudut refleks, yaitu sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Dan sudut satu putaran penuh, yaitu besarnya 360 derajat. Jika dilihat gambarnya ini seperti membentuk lingkaran. Baik, kita kerjakan contoh soal. Soalnya yaitu 11/24 sudut putaran penuh merupakan jenis sudut. Ini ada pilihan jawabannya. Baik, kita kerjakan. Berarti 11/24 dari sudut putaran penuh. Tadi sudut putaran penuh besarnya adalah 360 derajat. Nah, ini besar sudutnya adalah, ini hasilnya 165 derajat. Termasuk di manakah sudut 165 derajat? Yaitu sudut tumpul. Karena sudut tumpul itu kan besarnya antara 90 dan 180. Jadi 11/24 sudut putaran penuh merupakan jenis sudut tumpul.
Demikian pembelajaran kita tentang jenis-jenis sudut. Berikutnya kita akan mempelajari besar sudut yang dibentuk jarum jam. Jarum jam yang kita maksud di sini yaitu jarum pendek yang menunjukkan jam dan jarum panjang yang menunjukkan menit. Untuk jarum pendek, jika berputar satu putaran penuh, artinya bergerak selama 12 jam. Sehingga untuk waktu 1 jam, sudut yang terbentuk yaitu tadi satu putaran penuh adalah 360 derajat. Untuk 1 jam berarti kita bagi 12. Ini hasilnya adalah 30 derajat. Jadi untuk waktu 1 jam, sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Kemudian untuk jarum panjang yang menyatakan menit. Jarum ini jika berputar satu putaran penuh, artinya dia bergerak selama 60 menit. Sehingga untuk waktu 1 menit, sudut yang terbentuk antara posisi awal dan posisi akhir yaitu 360 dibagi 60. Hasilnya adalah 6 derajat. Untuk menyelesaikan soal tentang besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam, kita buat langkah-langkahnya. Yang pertama, kita cari besar sudut yang dibentuk masing-masing jarum, yaitu jarum yang menyatakan jam dan jarum yang menyatakan menit. Nah, bagaimana cara kita menentukan besar sudutnya masing-masing? Yaitu angka 12. Angka 12 ini kita tetapkan sebagai posisi awal. Kemudian setelah itu nanti kita cari selisih antara sudut jarum jam dengan jarum menit. Selisihnya inilah yang menyatakan besar sudut yang terbentuk dari 2 jarum jam. Baik, berikut ini contoh soalnya. Tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk 2 jarum jam yang menunjukkan pukul 20:25. Yang pertama kita kerjakan adalah besar sudut untuk jarum jam. Yang perlu kita ketahui di sini adalah posisi jarum jam saat menunjukkan pukul 20:25 itu sama dengan posisi jarum jam saat menunjukkan pukul 8:25. Nah, dengan demikian ini bisa kita tuliskan menjadi ini 8 jam. Ini ditambah 25 menit. Kemudian ini kita tuliskan 8 jam. Ini ditambah ini sama juga artinya dengan 25/60 jam. Kemudian tadi kita sudah mengetahui bahwa untuk 1 jam besar sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Maka ini kita tuliskan ini 8 dikali 30 derajat ditambah ini 25/60 dikali 30 derajat. Ini menghasilkan
240 derajat ditambah ini bisa kita coret sini 25 dibagi 2 yaitu 12,5 derajat. Hasilnya adalah 252,5 derajat. Kemudian besar sudut oleh jarum menit. Nah, jarum menit ini bergerak selama 25 menit. Bergerak selama 25 menit. Maka besar sudutnya yaitu tadi kita sudah mengetahui bahwa untuk 1 menit besar sudutnya adalah 6 derajat. Berarti ini 25 dikali 6 derajat. Hasilnya adalah 150 derajat. Dengan demikian kita carilah selisihnya yang menyatakan besar sudut yang terbentuk. Besar sudut yang terbentuk. Yaitu selisih antara kedua besar sudut ini. Kalau dikatakan selisih berarti yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil, yaitu 252,5 derajat dikurangi 150 derajat. Hasilnya adalah 102,5 derajat. Jadi besar sudut terkecil yang dibentuk 2 jarum jam yang menunjukkan pukul 20:25 adalah 102,5 derajat. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat.